Oke teman-teman, cyberspace itu apa sih katanya ya? Hal-hal mengenai tentang cyberspace teman-teman. Dikatakan cyberspace itu sebuah dunia komunikasi ya berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual teman-teman. Ya, jadi adalah tawarkan apa? Sesuatu yang baru dunia komunikasi. Tetapi real nggak? Ya, itu pertanyaannya. Real nggak? Oke, realitasnya yang baru berbentuk virtual, tidak langsung dan tidak nyata. Ya, seperti ini saja kita sekarang. Ini kan komunikasi yang terbentuk gara-gara satu pandemi gitu ya. Yang kedua adalah teknologi yang sudah ada. Jadi dengan adanya kondisi pandemi ini maka memanfaatkan teknologi bagaimana cara berkomunikasi secara virtual. Makanya adanya Google Meet atau Zoom meeting ini ya. Walaupun dilakukan secara virtual teman-teman, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata. Misalnya bertransaksi, berdiskusi, dan banyak lagi. Kita nggak ketemu nih, ya di dalam satu kelas nggak ketemu. Tetapi ini membawa seolah-olah, saya katakan seolah-olah membawa kita ke dalam satu bentuk yang nyata. Kita berada pada tempat yang sama. Ya, kita bisa melakukan diskusi, interaksi. Kalau kalian misalnya belanja bisa melakukan transaksi gitu kan ya. Dan banyak lagi yang bisa kita rasakan, kita merasa seolah-olah seperti ada di situ. Di zaman pandemi ini teman-teman, suka saya lihat ada satu ajakan-ajakan tentang yang namanya misalnya apa ya, eksplorasi virtual, ya jalan-jalan virtual. Misalnya saya mau virtualnya ke Kebun Raya Bogor, maka saya bisa melakukan eksplorasi virtual, eksplorasi Kebun Raya Bogor, ya seperti itu. Menurut William Gibson, teman-teman, cyberspace adalah consensual hallucination experience dan seterusnya. Jadi kalau saya artikan seperti ini teman-teman ya, diartikan ya. Cyberspace adalah sebuah halusinasi yang dialami oleh jutaan orang setiap orang dan berupa representasi grafis. Ya, dikatakan hampir dialami oleh jutaan orang yang sifatnya halusinasi dan berrepresentasi grafis, teman-teman. Ya pasti grafis ya, karena kita melakukannya dengan cara virtual, berupa gambar-gambar dan audio juga seperti itu. Representasi grafis yang kompleks dan data di dalam sistem pikiran manusia yang diabstraksikan melalui bank data setiap komputer. Itu berdasarkan yang tadi Gibson ya, Neuromancer tahun 1993 teman-teman. Cyberspace seperti itu apa? Cyberspace adalah katanya halusinasi yang dialami oleh jutaan orang ya dan berupa representasi grafis yang sangat kompleks. Ya. Lalu dikatakan lagi, cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial. Artifisial itu apa sih? Kalian kenal dengan artificial intelligence? Artificial intelligence itu apa? AI itu. Artificialnya apa sih artinya? Yang tahu nggak? Artificial. Artificial itu apa? Buatan teman-teman. Ya. Yang bersifat buatan, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Dikatakan di sini dalam kehidupan sosial sehari-hari, ya, dengan cara yang baru, dengan cara apa ya? Virtual ini di dalam cyberspace, ya. Itu berdasarkan Howard Rheingold, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Lalu cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru, berbentuk virtual yang tadi, tidak langsung dan tidak nyata, tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Padahal ruang waktu ini sekarang jadikan acuan hukum teman-teman. Dikatakan udah nggak ada lagi batas ruang dan waktu dan hukum.
ya, batas ruang dan waktu. Pada saat kita bereksplorasi ke negara lain, kalau kita melakukan secara virtual ini teman-teman, kita tidak ada lagi yang namanya birokrasi, ya kan, betul nggak? Ya, nggak ada lagi birokrasi, harus buat paspor, buat visa, ya, atau misalnya kita harus mengikuti hukum di sana bagaimana, misalnya melakukan transportasi publik, ya, atau public transportation, itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Kita kok dari rumah ini, kita menembus batas ruang dan waktu, dan akibatnya apa? Hukum itu sebenarnya sudah dilewati. Padahal kan kita sudah melewati ruang teritorial mereka ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dikatakan padahal ruang dan waktu seringkali dijadikan acuan hukum. Oke, cyberspace terdiri dari dua kategori ruang, ya, dua kategori ruang. Yang pertama private cyberspace, yang kedua adalah public cyberspace. Yang private jelas yang ruang yang hanya diakses oleh individu tertentu. Oke. Sedangkan public cyberspace. Kira-kira apa teman-teman itunya? Contohnya yang private cyberspace dengan public cyberspace. Safira tahu? Masih belum tahu, Pak. Masih belum tahu. Wulandari? Nggak tahu. Hal yang sepele coba teman-teman, kira-kira apa ya? Media sosial kalian termasuk yang mana kira-kira? Public. Public, oke. Apakah itu bisa dibuat menjadi private, Fajar? Bisa, Pak. Bisa ya. Berarti kalau kita mengatakan ada yang dikatakan ruang private dan public, itu bagaimana kita mengemas itu? Ya. Ruang apa kira-kira? Ruang yang benar-benar private cyberspace yang mana kira-kira? Itu adalah ruang akun email kalian ya teman-teman ya. Itu sangat pribadi. Kenapa pribadi? Karena kalian kunci dari orang lain, passwordnya apa sebagainya. Tapi itu bisa diakses oleh orang lain, betul, gitu ya. Lalu yang dikatakan tadi bagaimana media sosial kita itu bisa dijadikan private atau dijadikan public, tergantung setting kita, betul kan ya? Kita tidak men-share semua kepada orang yang tidak kenal, kecuali yang di dalam anggota kita, member kita gitu. Maka kita atur saja ya sudah, semua postingan, semua foto-foto, semua isinya hanya terlihat oleh orang yang ditunjuk saja menjadi private. Atau tidak boleh sama sekali, ya silakan saja. Apabila kita itu atur dengan public, maka resikonya itu akan bisa diakses oleh semua orang, ya teman-teman ya. Itu adalah bedanya private dengan public. Lalu dikatakan cyberspace secara umum memiliki kemampuan potensial diantaranya teman-teman, menciptakan kebahagiaan hidup. Ya, dikatakan, tapi lihat teman-teman ya, kita harus mensikapi ini dengan baik. Menciptakan kebahagiaan hidup. Ya. Lewat benda-benda materi, bukan lewat benda-benda materi, teman-teman. Ya, kalau secara nyata kita punya handphone ya, handphone dunia nyata, kita punya handphone misalnya merek A, maka kita sudah bahagia dengan materi benda yang secara fisik bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Tetapi apakah di benda virtual di dunia cyberspace bisa tidak seperti itu? Ya tidak. Ya. Contoh apa teman-teman ya? Kita main game misalnya ya, simulator ya, balap mobil gitu misalnya. Kita akan puas dengan mengatur atau memodif kendaraan yang kita gunakan, car sport itu, maka sesuai dengan yang kita inginkan. Tingkat kepuasannya di situ teman-teman. Kita bisa cari model tertentu, warna tertentu gitu ya, model tahun berapa dan seterusnya. Jadi kita dipuaskan dengan cara apa? Sesuatu benda-benda yang virtual, nggak nyata. Karena apa? Kita memang di dalam dunia yang tidak nyata. Tapi kalau di dalam dunia nyata kita puas. Misalnya, oh saya pakai jaket ini, merek ini, gambarnya ini, warnanya ini, kita dipuaskan itu. Tetapi pada saat kita di dunia cyberspace,
Nah, kadang ada modifikasi foto ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan baju apa, bisa apa gitu. Itu kan terpuaskan. Tetapi bukan sesuatu barang yang secara materi fisiknya ada. Di dalam cyberspace tidak ada perebutan teritorial dalam pengertian fisik, teman-teman. Ya, ini batas gue nggak ada seperti itu. Ini wilayah gue nggak ada. Dikatakan tadi di awal bahwa menembus ruang, batas, dan waktu. Ya, siapapun boleh mengakses. Ya, silakan saja. Itu haknya. Karena itu memang adalah public share, teman-teman. Jadi nggak boleh dibatasi, ini daerah saya nih. Ya, nggak boleh seperti itu. Oke. Nah, dikatakan di dalam sebenarnya tidak ada perebutan teritorial yang dalam pengertian fisik, sehingga dampak konflik akibat perebutan ruang fisik dapat dikurangi. Dan cyberspace menjadi sebuah public share yang ideal yang tidak dapat ditemukan di dalam kehidupan nyata. Gitu ya. Sama halnya pada saat kalian men-share sesuatu, nggak ada lagi kalau misalnya kalian public share, ya sudah, siapapun bisa mengakses. Nggak bisa bilang ini untuk anak Unibi, ini hanya untuk anak informatika, nggak bisa. Pada saat saya men-share video saya di YouTube, maka itu tidak boleh saya katakan. Ya, kalau memang saya buat itu sebagai publik. Oke, bagaimana kalau saya buat tidak publik? Ya sudah, kita buat sebagai private. Tapi pada saat sudah diakses oleh publik, maka itu tidak boleh lagi ada ini punya si A, punya si B, atau ini punya kelompok si A atau si B, nggak punya, boleh seperti itu. Faktanya teman-teman, ya. Faktanya dengan cyberspace apa? Kita saat ini berada dalam sebuah fase cyber di zaman ini, di mana hampir semua kegiatan di seluruh dunia menggunakan cyber source. Ya, hampir semua masyarakat dunia, teman-teman, menggunakan cyber source. Artinya apa? Sumber daya yang ada di cyber. Saya butuh data, cari di Google. Saya butuh gambar-gambar saya yang misalnya pernah saya upload ke YouTube, ke Instagram, saya ambil aja gitu. Maka saya mengambil data-data itu. Ya. Komputer jaringan lewat mana? Komputer jaringan internet, telepon genggam dengan fasilitas transfer data GPRS. Oke. Siapa yang tahu singkatan GPRS apa? GPRS. Emon? General Packet Radio Service, Pak. Oke, terima kasih Pak Del ya. General Packet Radio Service GPRS. Nah itu, ya. Itu sebelum masih zaman-zamannya waktu masih GSM ya teman-teman ya. Tidak sekelas Android ini seperti itu. Oke. Atau layanan singkat SMS, Short Message Service, menjadi sesuatu yang sangat akrab dalam keseharian kita. Ya, SMS ini juga masih dalam konsep GSM dulu saya itu. Nggak ada istilah WA ya, nggak ada istilah apa, web chat, nggak ada gitu ya. Lalu beberapa aktivitas yang dulunya dilakukan secara manual maupun dengan alat yang lebih sederhana, teman-teman. Sekarang kita hanya lakukan dengan memencet tombol. Ya, namanya mencet tombol. Mudah sekali. Dunia menjadi sebuah global village. Ya, saya bisa berkomunikasi dengan seorang freelance writer di Amerika dengan layanan email atau sebaliknya. Nah, sekarang ada lagi ya teman-teman ya, kalian sering lihat tentang orang-orang yang tersangkut oleh hukum di dunia maya, bukan lagi dari mulutnya teman-teman. Dari ungkapan hatinya, dia tuliskan dan dia share. Apakah menjadi status gitu ya, atau menjadi sebuah caption di Instagram atau lainnya. Makanya kalau ada dulu dikenal istilah hati-hati gunakan mulutmu, atau mulutmu adalah harimaumu, sekarang adalah jempolmu harimaumu teman-teman. Sudah berubah ya. Hati-hati pada saat kita posting satu, publish sesuatu. Kenapa? Akibat jempol kita ini teman-teman, atau telunjuk-telunjuk tangan kita ini ya, jari jemari kita ini. Nah itu.
Lalu apa yang kita dapatkan dengan semua ini, teman-teman? Ya, dengan cyberspace ini. Dari sisi positif, manusia dapat berhubungan langsung dengan banyak sumber informasi. Searching ilmu, pengetahuan mutakhir, atau data yang urgent sekali bisa kalian dapat. Apa sih yang nggak bisa kalian dapat di Google ya, teman-teman ya? Tetapi dari sisi negatifnya, teman-teman, dengan komputer, manusia bisa terjebak dalam selera yang sia-sia melalui apa? Games. Berapa banyak orang yang habiskan waktunya di games, ya, apakah offline atau online? Nggak ngerti saya bagaimana membuat konsep mereka mengatur waktu dengan menghabiskan waktu mereka di depan handphone atau komputer atau PC, laptop itu dengan bermain game, teman-teman. Atau yang disebut dengan junk email, ya, maupun cyberporn, teman-teman. Ya. Kalau saya survei tertutup pada kalian, ya mungkin ya teman-teman ya, mungkin ada 1-2 orang yang belum terkontaminasi oleh cyberporn. Ya kalau secara jujur ya teman-teman ya, coba kalau kalian, saya tanya, siapa yang belum pernah sok di chat sekarang? Ada nggak perempuan atau laki yang belum pernah masuk terperangkap yang namanya cyberporn, teman-teman? Ada? Coba tolong chat siapa yang belum pernah. Nggak ada ya teman-teman ya? Ya, nah ini teman-teman. Kalau secara jujur, sisi negatifnya di situ. Baik perempuan atau laki itu sudah pasti pernah terjebak. Ya, terjebak apakah disengaja atau tidak, itu yang namanya terjebak, teman-teman. Kenapa bisa terjebak? Karena banyak orang yang berpikiran atau merusak generasi muda suatu bangsa dengan cara ini gampang banget, cyberporn, teman-teman. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau dilihat bahwa cyberspace ini dikatakan dua sisi yang berbeda, dua sisi mata pisau, betul. Kalau kita gunakannya baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi bagaimana kalau kita menyikapinya dengan tidak baik? Hancur, teman-teman. Ya. Yang parahnya justru yang kadang-kadang yang tajamnya pada saat kita menggunakan tidak baik menjadi itu yang lebih tajam, teman-teman, dibanding kalau kita gunakan dengan yang baik. Lalu ada lagi yang disebut dengan komunikasi virtual, teman-teman. Apa sih komunikasi virtual? Adalah substansi cyberspace sebenarnya adalah keberadaan informasi dan komunikasi yang dalam konteks ini dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka interaktif. Yang seperti yang kita lakukan ini, teman-teman. Kuliah tatap muka online. Ya. Tuh. Itu yang disebut dengan substansinya sebenarnya, ya. Lalu komunikasi virtual atau virtual communication tersebut yang dialami sebagai virtual reality. Pernah dengar VR ya teman-teman ya? Virtual reality. Jadi bagaimana kita seolah-olah masuk ke dalam dunia itu, bisa merasakan itu dengan hanya menggunakan mungkin yang kacamata VR itu ya. Kacamata virtual reality. Oke, kita lihat lagi. Cyberspace dikatakan menghasilkan manusia yang nyaris tidak perlu berhubungan dalam bentuk tradisional. Setuju nggak teman-teman kamu statement ini? Menghasilkan manusia yang nyaris, yang nyaris tidak perlu berhubungan dalam bentuk tradisional. Tradisional itu apa? Second gitu ya. Ya, tatap muka. Oke, kita lihat teman-teman. Sekarang kalau dilihat ya, kita kalau dikatakan sini, sebentar saya bereskan dulu. Bahkan dapat melakukan hubungan yang sangat akrab tanpa pernah bertemu langsung dalam cyberspace. Manusia tak perlu lagi menunjukkan identitas diri, wajah, ukuran tubuh, dan seterusnya. Di dalam kita komunikasi, misalnya video call teman-teman, atau kita misalnya chat WA, kita kan nggak perlu lagi second ya teman-teman ya, secara fisik, jabat tangan nggak pernah lagi terjadi. Kadang-kadang kita mungkin bisa dihadapkan dalam suatu situasi gini teman-teman.
kita di dunia komunikasi cyberspace kita mungkin akan lebih banyak ngobrol dalam chat WA misalnya gitu dibanding kalau kita bertatapan langsung teman-teman ya. Nah kadang kita speechless pada saat kita langsung ketemu orangnya, apalagi orang yang belum pernah kita ketemu sama sekali. Kalau kita misalnya lewat chat, kita juga nggak perlu menunjukkan muka kita cukup dengan memberikan sebuah gambaran-gambaran ilustrasi dari perasaan kita, betul ya? Kalau kalian misalnya lagi bersedih, maka kalian menggunakan emot apa yang sedih, tertawa terbahak-bahak, gunakan itu. Apakah itu mewakili pribadi kalian? Ya belum tentu juga. Kalau mengatakan misalnya selamat lagi, turut berduka cita gitu ya, turut berduka cita. Dengan ikonnya dua mata yang keluar air mata dengan deras. Tapi pada saat mengetik itu apakah kalian sebenarnya terjadi seperti itu? Enggak ya. Sampai keluar air matanya gitu kan, ada ikon seperti itu ya. Oh enggak juga. Gitu. Jadi dikatakan itu teman-teman. Manusia melakukan interaksi semakin lama semakin tidak pribadi sifatnya. Tanggung jawab juga mulai luntur karena interaksi tidak perlu dengan kontak secara langsung. Mengucapkan selamat ulang tahun, ya sukacita, duka cita misalnya gitu. Cukuplah sudah lewat di grup atau lewat chat pribadi. Udah nggak bisa sudah hampir kita memikirkan nggak perlu ketemu lah, apalagi zaman pandemi ini. Cukup kasih WA, cukup video call dan seterusnya. Itu mewakili kita. Jadi ya kehidupannya akan seperti itu, gitu ya. Bahkan dalam sebuah list teman-teman ya, mailing list ya, ada banyak orang yang tidak mau menunjukkan identitasnya sama sekali. Oke. Apakah kalian bisa percaya 100% profil picture orang yang ada di Instagram atau di media sosialnya teman-teman? Bisa percaya nggak? Pernah percaya kamu setiap gambar yang ditampilkan di profil picture? Nggak tahu Pak, percaya mungkin. Ya, bisa dipercaya 100% ya. Gambarnya perempuan, ternyata laki-laki. Dibuat perempuan dengan berhijab misalnya gitu, ternyata tidak. Dibuat manusia perempuannya cantik banget, ternyata berbeda. Gitu ya, akhirnya pada saat benar-benar ketemu kecewa. Nah itulah teman-teman, kita nggak bisa memastikan itu. Oke, hal ini tragis karena teman-teman, karena apa? Mereka telah menjadi the other self, teman-teman. Ya. Dalam cyberspace. Cyberspace mendapatkan budaya instan yang adiktif dalam kehidupan manusia. Semua pengen serba cepat, teman-teman. Dan ini menjadi sebuah yang adiktif dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita peroleh dengan sangat mudah dalam cyberspace. Ini 100% saya yakini, teman-teman. Banyak hal yang bisa kita peroleh dengan sangat mudah, gitu ya. Informasi yang jelasnya kita butuh ini, kita tinggal cari dalam waktu hitungan detik bisa dapat informasi itu. Sangat mudah kita dapatkan. Lalu potensi masyarakat cyberspace apa sih teman-teman ya? Potensinya. Dikatakan memecahkan persoalan materialisme dan konsumenisme. Masyarakat menciptakan budaya konsumenisme yang berbasis materialisme, teman-teman. Bahwa kebahagiaan hidup manusia dicapai lewat dunia materi. Dunia materi ini dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Bukan secara fisik terlihat atau secara fisik bisa dapat dipegang atau dilihat. Tetapi yang dikatakan adalah dunia materi yang ada di dalam cyberspace. Ya. Lalu cyberspace menciptakan kebahagiaan hidup. Bukan lewat benda-benda materi, tetapi benda-benda lewat virtual. Hati-hati kita juga jangan sampai seperti ini. Ya, dulu saya cukup dipuaskan, misalnya punya handphone segini secara fisik. Sekarang saya sudah bisa bereksplorasi, berhalusinasi. Wah, saya akan bahagia kalau misalnya gini. Punya lihat gambarnya, lihat di videonya, oh saya sangat bahagia gitu. Lalu dikatakan yang ketiga, cyberspace dapat memecahkan persoalan eksplorasi yang ditimbulkan oleh budaya materialisme dan konsumenisme, teman-teman.
Ya. Kenapa? Persoalan eksplorasi itu adalah bukan tentang materi, teman-teman. Bisa juga melainkan eksplorasi secara fantasi. Ya, tadi yang saya katakan, misalnya bagaimana kalau kita diajak jalan-jalan virtual tour ke Kebun Raya Bogor. Apakah kita ikut jalan-jalan secara fisik? Enggak juga. Kita di rumah, di depan handphone, di depan laptop kita menggunakan virtual tour, ya. Wah, kita eksplorasi, ya. Seolah-olah kita diajak ke sana. Sebelum ada ini juga teman-teman, ada misalnya eksplorasi, misalnya saya pernah coba ya, itu bukan eksplorasi teman-teman, tapi sebuah aplikasi, di mana aplikasi geografis, saya bisa masuk ke dalam piramid. Seolah-olah saya ada di situ, saya bisa masuk ruang, kelihatan ruangnya gitu ya. Oke, saya ketemu ini, saya bereksplorasi di situ. Dan saya berfantasi, oh ya, luar biasa ya, piramid seperti ini, dalamnya ternyata ada makam dan seterusnya, dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Oke, yang berikutnya, potensi masyarakat cyberspace apa? Cyberspace menciptakan semacam gaya hidup artifisial, teman-teman. Gaya hidup yang dibuat-buat. Ya, gaya hidup yang dibuat-buat kenapa? Karena satu, mungkin berdasarkan tren pada saat itu. Ya, atau melihat teman seperti itu. Jadi sesuatu yang dibuat. Ya. Gaya hidup buatan dan egalitanan teman-teman, atau egaliter teman-teman, yang tidak dikungkung oleh kepemilikan ruang. Tidak dikungkung oleh pemilikan ruang, ya, di awal sudah dikatakan nggak ada batas ruang dan waktu, ya. Sebab apa yang disebut dengan tempat di sini teman-teman, ruang dan gaya hidup ini tidak bermakna dalam cyberspace. Ya, kenapa? Karena dianggap adalah gaya hidup buatan semua. Potensi masyarakat cyberspace apalagi teman-teman, mengurangi masalah persoalan ini kok AIDS ya, AIDS teman-teman ya, atau HIV. Dikatakan seperti itu, mengurangi masalah tentang yang berkaitan dengan HIV atau AIDS teman-teman. Kok bisa ya? Nah ya, ini saya kasih warna biru. Apakah ini menimbulkan masalah baru seperti ini? Katanya mengurangi persoalan AIDS atau HIV teman-teman. Yang saya katakan di awal tadi atau beberapa yang seperti sempat singgung, kita menemukan virtual secara fantasi teman-teman. Ya, sekarang sudah diajak arah pemikiran kita, arah tingkah laku rikat, ajak lagi secara psikis kita, kejiwaan kita diajak kepada sesuatu yang sifatnya virtual fantasi teman-teman. Ya, virtual fantasi. Nah, artinya apa? Sekali lagi saya berkata ini adalah di dunia ilmu pengetahuan dan ini kita membahas tentang itu. Tentang pornografi, teman-teman. Dikatakan bisa mengurangi HIV/AIDS. HIV/AIDS itu banyak terjangkit oleh orang yang melakukan hubungan seksual, teman-teman. Ya, hubungan seksual atau kontak fisik secara langsung, yang bukan dengan pasangannya. Tetapi teman-teman, itu bisa berkurang. Kenapa? Karena manusia digiring nih menjadi sesuatu yang virtual, eksplorasi, fantasi. Ya, nggak perlu lagi misalnya berhubungan, berhubungan badan, berhubungan seksologi dengan orang lain yang bukan pasangannya. Cukup dengan apa? Dengan VR. Diajak teman-teman ke sana, virtual reality. Ya, dihadapkan pada suatu fenomena. Apakah nanti ini menjadi sesuatu yang menjadi masalah baru? Betul, teman-teman. Ya. Fantasi seseorang bisa dipuaskan dengan cara teknologi, dengan cara virtual reality. Tetapi apa dampaknya? Oke, HIV/AIDS mungkin berkurang ya dengan adanya seperti itu. Tetapi akan muncul dampak baru nggak? Ada. Misalnya apa? Jadi ketergantungan terhadap teknologi. Orang nggak mau lagi, nggak butuh lagi perempuan, nggak butuh lagi laki-laki. Ya, kenapa? Dia anggap sudah cukup seperti ini gitu. Saya pernah nonton tahun berapa tuh teman-teman ya, yang bintang aktor utamanya tuh Sylvester Stallone teman-teman. Ya.
Dikatakan apa pada saat itu tahun berapa itu udah sebelum muncul virtual itu belum muncul teknologi-teknologi baru, tetapi teknologi sudah berarah pada situ. Nah akhirnya apa teman-teman? Dikatakan pada film itu aktor tuh bilang gini, saya nggak butuh kamu lagi, pada istrinya. Saya nggak butuh perempuan lagi untuk melahirkan anak-anak saya, katanya. Itu zaman sebelum teknologi berkembang teman-teman. Sudah berpikir seperti itu film, ya. Kan bahaya teman-teman ya. Jadi menganggap manusia itu adalah Tuhan yang bisa menciptakan segalanya. Nah ini menimbulkan masalah baru, iya teman-teman. Akan menjadi bahwa dikatakan ya kita jadi kecenderungan, jadi ketergantungan terhadap yang namanya virtual teknologi tentang artifisial ini teman-teman. Sesuatu yang maya, sesuatu yang semu, yang dianggap sesuatu bisa menjadi sebuah kepuasan atau menjadi pemuas kebutuhan teman-teman. Oke. Ya, hubungan sosial lewat jaringan internet mengurangi dampak klinis. Ya, udah pasti ya teman-teman ya. Yang dikatakan tadi bahwa ini bisa mengurangi yang namanya HIV/AIDS. Oke. Ini, tapi akan dampak baru seperti tadi teman-teman. Sekarang kan lihat, ya, akibat ada teknologi sekarang, itu dapat dengan cepat menyebar. Fenomena yang baru terjadi sekarang apa teman-teman? Para artis itu apa? Lomba-lomba apa tuh? Dan baca berita nggak? Para artis nih rame-rame sekarang lagi. Tahu nggak? Spirit Doll kalian tahu teman-teman, pernah dengar? Ya, Spirit Doll ya. Wah, Igun Gunawan tuh apa? Si Igun itu kan ya, memposting dia punya 2 boneka yang dianggap anaknya ya teman-teman ya. Diperlakukan seperti anaknya, dimandikan, malah diminta ya dicari babysitter dengan gaji 10 juta gitu kan ya. Artis itu kan luar biasa ya teman-teman ya. Fenomena-fenomena itu yang terjadi, yang dipublish secara bebas, public share, akibatnya apa teman-teman? Dampaknya meluas. Ada orang yang ingin berlomba-lomba, ada orang yang mengecam, ada orang yang tidak responsif. Akhirnya berkembang itu teman-teman di dalam public share itu. Ya, kalau saya bukan orang yang setuju dengan itu. Kalau dia mau mengadopsi boneka, kenapa tidak adopsi anak-anak jalanan itu kan? Lebih bermanfaat ya. Anak-anak yang nggak punya orang tua, diadopsi aja itu. Jelas-jelas itu adalah makhluk hidup, makhluk Tuhan, bukan boneka. Itu akibat dari public share, teman-teman. Lalu dikatakan lagi potensi masyarakat cyberspace apa? Mengurangi konflik sosial, ekonomi, dan politik. Ya, perebutan yang tadi, space atau ruang tadi, seringkali menimbulkan konflik sosial, teman-teman. Ya, kalau kita belanja, parkir motor, parkir mobil, bayar parkir ya, teman-teman ya. Kan kalau di dunia nyata itu akan terjadi perebutan, teman-teman. Ya, kita tahu semua bahwa punya masing-masing daerah parkir itu kan pasti dikuasai oleh seseorang, teman-teman ya, sekelompok ya. Kalau misalnya lahannya cukup ramai, di situ kadang-kadang bisa terjadi perebutan lahan, bisa berantem, konflik sosial ya. Akibatnya serang-serangan. Wah, itu teman-teman. Tapi kalau di dunia maya ada nggak seperti itu? Ya nggak ada. Kenapa? Orang nggak ada belanja parkir tempat, ya, atau nggak ada istilah ini daerah saya, ini daerah kamu, nggak ada seperti itu. Oke, ini yang berikutnya dikatakan terbebas dari urban decay, teman-teman. Ya, decay apa bacanya lah ya, urban decay. Urban decay itu adalah, yang tahu? Oh, nggak ada yang jawab pasti. Itu adalah kerusakan kota, teman-teman. Urban decay itu ya. Dan social disintegration. Ya, urban decay itu kerusakan kota. Kenapa? Orang sudah melakukannya di internet.
Kalau dia merusak ya berarti yang dirusak adalah apanya? Laptopnya, komputernya, handphonenya ya. Social disintegration tadi karena tidak perebutan kekuasaan, tidak ada perebutan kekuasaan wilayah. Tetapi akan menjadi apa teman-teman? Saling serang di media sosial ya. Gitu. Tapi ya tidak akan fisik. Wah, saling rame aja di media sosial, saling sepet gitu ya. Persoalan kemacetan kepadatan penduduk sampah merupakan persoalan kota besar yang dapat dikurangi bila sebagian kehidupan fisik dialihkan dalam kehidupan virtual. Tapi apakah kita setuju? Enggak juga. Ya, memang betul bisa mengurangi dampak sampah. Kalau kita keluar, ya sampahnya akan semakin banyak. Kita beli ini, beli itu semua. Tapi kalau dia di rumah, kita apa? Akan mengurangi dampak-dampak itu. Tidak ke rumah berarti nggak keluarin motor, nggak ngeluarin mobil, berarti tingkat polusi di daerah akan berkurang. Lalu katakan, potensinya adalah memecahkan persoalan kebebasan dan demokrasi. Cyberspace menjadi sebuah public share yang ideal, yang tidak dapat ditemukan di dalam kehidupan nyata, teman-teman. Kalau kalian misalnya demo di jalan gitu atau di tempat-tempat yang vital, ya, ayo demo gitu ya. Tetapi bagaimana kalau kalian nggak punya teman? Berani kalian demo sendiri gitu? Yang ngajak-ngajak? Siennya. Tapi kalau kalian misalnya nggak puas dengan sesuatu, nyepet orang, kan kalian dengan gampangnya buat status di media sosial. Ya kan? Jadi orang bisa bereksplorasi lebih tinggi. Apakah itu baik atau buruk? Ya itu mah tergantung dia, gitu ya. Tapi dengan public share atau dengan cara potensi seperti itu akan meningkatkan demokrasi. Saya berani ngomong, karena apa? Walaupun sendiri saya cuek aja lah, saya mau tinggal mengetik ini gitu ya. Melewati batas berarti menjadi over ya teman-teman ya. Menjadi hyper dan menjadi ekstrim. Over, hyper, dan ekstrim. Hasrat dan fantasi. Ya, sayangnya justru 3 sifat inilah yang menjadi sifat utama cyberspace, teman-teman. Ya, ada apa? Ada sebenarnya berlebihan. Lalu ada hyper, ya teman-teman ya. Hampir sama juga, tapi ini hampir seperti maniak ya teman-teman, hyper. Dan menjadi ekstrim. Sesuatu yang sangat luar biasa. Nih. Menciptakan cyber selfishness. Orang yang tidak bertanggung jawab secara sosial, teman-teman. Segala diposting. Tapi setelah diposting nggak bertanggung jawab. Ya, buat sesuatu yang nggak baik di media sosial, sudah ditangkap baru bilang, saya emang nggak maksud ada ke situ. Saya emang nggak ada maksud. Ini hanya bercanda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menjadikan orang menjadi cyber selfishness, seorang yang tidak bertanggung jawab terhadap sosial. Lalu akan menciptakan bahaya masyarakat cyberspace, eksklusivitas terhadap menjadi sifat cyberspace, teman-teman. Sebab kenapa? Akses terbatas untuk orang-orang tertentu. Ya. Ini banyak juga di media-media sosial atau link-link tertentu dia membuat itu menjadi sebuah yang private. Membuat itu menjadi eksklusif. Ya. Oke, ini saya nih punya ini tapi khusus yang ini kan itu membuat sebuah eksklusivitas teman-teman ya tersendiri. Lalu mengabaikan masa lalu, tradisi, nilai moral dan kearifan budaya. Sudah hampir dihilangkan teman-teman atau sudah mungkin terhilangkan. Karena apa? Ya inilah pergerakan moral, pergerakan itu di dalam dunia maya ini. Jadi jangan sampai teman-teman ya ini ya mengabaikan masa lalu, ya tradisi, nilai moral dan kearifan budaya. Harus tetap memperhatikan yang ini. Jadi pada saat kita kan ini kan dunia bebas Pak, dunia umum, public share.
Ya nggak gitu-gitu juga kali. Ya, tata keramanya bagaimana, supaya apa? Supaya kalian tidak terhindar dari yang namanya jerat undang-undang atau hukum, teman-teman. Undang-undang ITE itu ya. Berikutnya cyber violence, teman-teman, ya. Kejahatan di dalam dunia maya. Kita bisa menerima atau memberikan cyber violence, teman-teman. Kenapa? Kita bisa saja share tanpa alamat ya ke siapa saja, ke kelompok mana saja dengan melakukan cyber violence ini. Oke, lalu cyberporn tadi sudah saya katakan menjadi persoalan moral masa depan disebabkan cyberspace yang tanpa identitas, teman-teman. Ya, tadi di antara kalian tidak ada yang chat sama saya, gitu ya. Jadi sudah pernah itu semua. Oke ya. Jadi saya sudah baca chatnya, betul ya, yang kalian chat tadi semua itu ya. Nah tadi apa yang saya katakan tadi, cyberporn, ya. Lalu cyber anarki, teman-teman. Persoalan lain disebabkan dalam dipecahkannya persoalan kontrol sosial. Ya, nggak ada lagi nih kontrol sosial. Karena nggak ada kontrol sosial lagi, maka pemerintah memberikan suatu rambu-rambu supaya kontrol sosial ini juga berlaku di dalam dunia maya, cyberspace, teman-teman. Contohnya adalah mengadakan atau membuat yang namanya undang-undang ITE ini ya, teman-teman ya, supaya orang nggak terlalu bebas-bebas tuh. Cyberspace menjadi ajang kejahatan semiotik, teman-teman. Semiotic violence. Orang saling merusak ya, mendistorsi, menghancurkan, mempermainkan, memplesetkan tanda-tanda wajah atau simbol. Ya, banyak aplikasi teman-teman ya yang merubah wajah ya. Dan kita sedang memakai itu. Ada yang membuat kita jadi tua, jadi lebih muda, bagaimana umur kita misalnya di umur 5 tahun, di umur 60 tahun. Itu kan menjadi sebuah distorsi, teman-teman. Bagaimana kita sekarang membuat, masih untung kalau prediksi wajah kita di 20 atau 50 tahun akan datang gitu ya. Tapi bagaimana kalau distorsi itu membuat kita menjadi sebuah modifikasi yang rusak, muka kita jadi binatang atau apa ya. Itu cyberspace yang menjadi ajang kejahatan semiotik, teman. Semiotic violence. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan atau tidak? Bapak, saya izin bertanya. Silakan, Safira.